Di Mabes Polri belum memanggil para terlapor, orang utamanya saja belum dipanggil. Itu sudah 5,5 bulan. Padahal kriterianya kan 3 bulan sudah harus dipanggil kan. Tapi ini belum dipanggil. Lalu kita lihat lagi masalahnya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya ulang. Di masalahnya saya mundur sebagai direksi, tapi seluruh harta saya, seluruh saham saya, semuanya diambil. Diambil tanpa ada tanda tangan saya dan tanpa bayar. Padahal saya juga menyetorkan, ada modal awal, tapi semuanya hilang begitu saja. Kemudian saya kumpulkan bahwa ini kan bukan kejadian satu-satunya. Bukan bahwa baru sekarang mereka mencoba untuk mengambil semua harta saya. Tapi dulu PT Bluebird Taksi ini dibangun oleh 4 keluarga, didirikan oleh 4 keluarga. Dari 4 keluarga saya salah satunya. Dari 4 keluarga pada tahun 1983 satu keluarga tersingkir. Kemudian 1991 satu keluarga lagi tersingkir. Kan sisanya jadi 2 keluarga. Dari 2 keluarga itu satu lagi tersingkir pada tahun 1991. Pada tahun 1993 ada anak perusahaan yang dianggap akan sangat hebat karena kerjasamanya dengan internasional. Kerjasama dengan Jerman. Tapi saham saya semua diambil. Semua diambil oleh Purnomo dan anaknya Chandra. Kan kita bertiga, kakak kandung saya Chandra, adik kandung saya Purnomo. Sekarang Purnomo mengambil setengah dari seluruh harta saya di PT itu, dan Chandra anaknya mengambil setengahnya juga. Jadi masing-masing ambil setengah dari 1/3. Jadi akhirnya habis semua. Itu tahun 1994. Saya perkarakan, perkara saya menangkan, dan di sini saya tulis persis menangnya itu dengan nomor berapa. Jadi bisa diusut. Kemudian kejadian berikutnya setelah tahun 1994 itu adalah kejadian yang sangat berturut-turut sejak bulan Mei tahun 2000. Di situ ada pemegang saham lain. Pemegang saham lain itu usianya 74 tahun, wanita, bersama dengan anaknya wanita juga. Itu dilakukan tindak kekerasan oleh Purnomo, istrinya, dan anak pertama, rame-rame. Jadi sampai sekarang mereka tidak pernah berani menginjak pool. Karena tindak kekerasan itu hanya mereka tidak mau melepaskan sahamnya. Setelah itu tidak mau dilepaskan, ada lagi salah seorang yang di luar pemegang saham, itu namanya Gunawan. Jadi seharusnya PT itu setiap pemegang saham boleh mengetahui asetnya, tapi ini tidak. Semua aset diserahkan pada Gunawan ini, dan dia memegang bukan semua aset, tapi aset dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, itu semuanya dipegang oleh dia, dan itu tidak pernah mau diberikan. Jadi dia diambil sebagai seorang untuk menahan, untuk menyimpan semua berita dan merahasiakan semua berita. Kemudian berikutnya, 1 bulan setelah itu, Purnomo melakukan penculikan terhadap saya. Penculikan itu dilakukan dengan membuat tim 14. Tim 14 itu artinya 14 orang. Dan dari 14 orang itu, jika saya berhasil ditangkap, dioper ke tim 4. Dari tim 14, 1 langsung mundur dengan alasan
dia tidak mau terlibat dalam pembunuhan. Itu ada tertulisnya dari dia. Kemudian ada yang lain juga pada dasarnya mereka juga takut juga. Akhirnya yang mereka lakukan, mereka lapor ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada lagi yang melapor ke notaris. Jadi semuanya tertulis di atas segel. Jadi semuanya dilakukan dengan sah. Lalu berikutnya lagi, baru bulan berikutnya dilakukan lagi suatu perbuatan warisan. Jadi setelah itu ibu saya meninggal. Saya dapat warisan. Warisan itu dipalsukan di pengadilan. Saya gugat juga dan akhirnya saya memenangkan juga pengadilan itu. Berikutnya lagi itu belum puas karena saya ternyata berhasil menang. Mereka laporkan saya ke polisi, entah apa yang dilaporkan, tapi saya langsung surat penangkapan. Surat penangkapan itu dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Sebetulnya agak aneh, perbuatan tidak menyenangkan bisa ditangkap. Tapi ternyata itu yang terjadi dan ditulis dalam suratnya. Dan di samping itu ada penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Tapi ada hal yang lebih menakutkan lagi, yaitu apa yang mereka katakan pada tetangga-tetangga saya. Tapi tidak bisa saya kemukakan karena saya tidak punya bukti. Kalau yang tadi semua saya punya bukti. Lalu kalau tahun 2000 begitu banyak kejadian, ternyata bulan Maret ada PT Bluebird Taksi, mereka bikin PT Bluebird. Bisa dibayangkan bahwa ada PT kok bikin PT lagi. Itu hanya oleh 2 orang. Di sini mereka akhirnya sepenuhnya berhasil mengambil hampir seluruh harta. Jadi dengan mendirikan PT Bluebird, kan sebetulnya tidak boleh. Bagaimana caranya? Mereka selama 18 tahun menyatakan bahwa PT Bluebird Taksi tidak resmi, tidak sah, tidak disesuaikan dengan undang-undang. Tapi sebetulnya kalau suatu PT tidak disesuaikan dengan undang-undang, dia tidak boleh mendapatkan izin-izin resmi dari negara. Ternyata mereka tetap berhasil. Faktanya begitu. Sekarang kita pada PT Bluebird itu. PT Bluebird yang akhirnya menjadi PT Bluebird Tbk. Modalnya dari mana? Gaji saya banyak sekali yang belum dibayar. Dan mereka hanya ambil sebagian dari yang belum dibayar itu yang dipakai untuk modal. Sekarang bisa dibayangkan apakah itu cukup? Jelas itu sangat kurang. Tapi bagaimana caranya untuk bisa tetap berhasil? Order, pelanggan, semuanya diambil dari PT Bluebird Taksi. Lalu pengeluaran semuanya diambil dari PT Bluebird Taksi. Jadi kan hampir tidak ada pengeluaran. Mereka menentukan sendiri. Oh, saya pakai sistem komputer, sistem komunikasi. Saya bayar hanya sekian. Jadi semau mereka. Karena itu berhasillah membentuk PT Bluebird Tbk yang sangat besar. Jadi ini yang sekarang banyak kita lihat di jalan. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, PT Bluebird itu kan juga dijual ke masyarakat. Sekarang apa yang akan terjadi seandainya pengadilan berjalan sebagaimana mestinya dan akhirnya mereka kalah? Akhirnya akan jadi saham bodong. Apakah akan dikembalikan? Kita tahu saham bodong sudah terlalu banyak dan ternyata saham bodong tidak bisa dikembalikan karena dianggap ya salahnya orangnya, kenapa kok mau membeli kok tidak teliti. Tapi sebetulnya mereka kan sudah memberitahukan bahwa itu sah, padahal tidak sah. Tinggal siapa yang dianggap salah. Jadi lalu
tahun Desember 2001, awal 2001 saya mundur sebagai pengurus, namanya mundur dari jabatan. Tapi seluruh harta saya sebanyak 15% di PT Bluebird Taksi semua ikut diambil. Lengkap dengan modal yang saya setor, semua diambil. Lewat apa? Lewat akte notaris. Akte notarisnya tidak saya ketahui, jadi secara diam-diam. Tapi ternyata dari mustinya kan tidak bisa disahkan. Hanya ada satu yang terbukti bahwa itu semua disahkan sesuai dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saya masih terdaftar. Tapi begitu mereka tunggu di Kemkumham, hilanglah semua dari saya. Jadi bagaimana proses hilangnya itu juga secara sulap bisa tiba-tiba hilang. Lalu kita lihat dengan mengambil sekian banyak harta, apakah mereka puas? Ternyata tidak puas juga. Mereka hilangkan anak kedua dari Purnomo yang namanya Sri Adriani Lestari. Mereka mengambil aset tanah pribadi saya. Tanah bukan dari perusahaan. Cara ambilnya bagaimana? Datangi BPN, memberitahukan kepada BPN, tanah ini menurut pengadilan, putusan pengadilan sudah sita jaminan. Padahal itu tidak pernah ada. Tapi kan akhirnya tanah saya nggak bisa apa-apakan. Tidak menjadi milik saya lagi. Karena ditulis ini diblokir berdasarkan sita jaminan dan blokirnya berjalan seterusnya sampai nanti dieksekusi. Jadi bisa dibayangkan mengambil tanah saja begitu gampang. Kemudian bagaimana berikutnya? Berikutnya ya ketahuan bahwa terjadi money laundering, entah ketahuan atau tidak, tapi ada di koran. Di koran itu pada tanggal 21 November tahun 2017. Berikutnya apa? Tahun 2000 ibu meninggal, 2013 baru saya mendapatkan bagian saya. Dan 2 tahun setelah itu langsung dibuat proses dilusi. Kalau dilusi jadi mereka mengatakan ini mau dikembangkan. Tapi harta saya apa? Harta saya dianggap hanya harta mobil, tanah dan bangunan yang oleh Gunawan ditutupi, diumpetin, itu tidak diberikan, tidak dihitung, jadi saya harus bayar. Dari cara itu mereka mendapatkan saham warisan yang 6,67% jadi 0,595%. Jadi bisa dibayangkan 21,76% dengan begitu mudah bisa dihilangkan menjadi 0,0595%. Jadi inilah yang terjadi bahwa ada lagi setelah itu. Jadi sekarang sedang berjalan mereka meminta semua gaji yang pernah dikeluarkan, yang pernah dibayarkan ke saya, semua harus dikembalikan. Itu cara apa itu? Sedang mereka urus lewat pengacara mereka. Jadi itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya kejahatan yang mereka lakukan adalah sejak awal. Dan niat tidak baik bisa dilihat sejak awal. Sejak awal berdirinya. Atau mungkin bukan sejak awal berdirinya, tapi beberapa tahun setelah berdirinya PT Bluebird Taksi. Karena yang kita bayangkan, bagaimana apa yang akan terjadi seandainya investor lain tahu. Dan bagaimana seandainya perusahaan lain juga ikut meniru, apa tidak berantakan negara ini. Kalau berantakan, siapa yang jadi korban? Jelas nomor satu orang kecil dulu. Karena kalau kita menekan orang kecil, dia tidak punya uang untuk bayar pengacara, apalagi untuk biaya lain-lain. Ya mudah mungkin setelah adanya permasalahan ini
sudah masuk ke Mabes Polri. Mabes Polri ya Bunda. Nah, prosesnya ini, progresnya ini seperti apa Bunda? Jadi sekarang progres awal itu 2 Agustus. Waktu itu ada penyidik, penyidiknya akhirnya sakit mata, tertunda. Akhirnya ganti penyidik. Penyidik baru ini sebetulnya lebih bagus karena lebih efisien. Kalau yang sebelumnya itu tidak seperti biasanya. Biasanya kan langsung diketik. Ini enggak. Ditulis, kemudian dia ketik di luar, kemudian akhirnya kembali lagi. Jadi cukup lama prosesnya. Waktu itu sampai saya dari pagi sampai malam. Kemudian yang sekarang jauh lebih efisien. Dia lakukan dengan cara seperti yang dilakukan pada proses biasanya. Diketik langsung di depan saya. Jadi memang prosesnya cepat. Sangat disayangkan kenapa penyidik ini akhirnya ditugaskan di Papua. Jadi akhirnya tertunda lagi. Ini sudah 5,5 bulan. Apakah akan ada pengganti atau menunggu dia? Itu nggak tahu juga. Pengganti juga belum diberikan. Berarti ada indikasi kayak semacam bermain juga ya? Saya nggak tahu jelas. Ini sudah aneh gitu. Apakah bermain atau tidak? Itu tidak tahu. Apakah di kepolisian sekarang super banyak persoalan? Itu juga tidak tahu. Tapi seharusnya perjanjian mereka kan 3 bulan. Terus lalu bagaimana terkait dengan yang awal Bunda juga kan saat ini sedang berbenturan dengan hukum juga. Apakah itu akan memberikan dampak? Siapa? Apa Oh ya, jadi memang pengacara saya terbentur masalah hukum ya. Jadi sekarang saya juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi ini kan tetap berjalan. Pak Kamarudin terpisah lagi. Jadi saya tetap berjalan. Jadi polisi begitu manggil saya waktu saat yang lalu, saya tetap datang. Terserah pengacara saya ikut atau tidak, saya tetap datang. Karena saya tahu dia juga sedang kena masalah. Tapi yang berikutnya kan sebetulnya kan dengan wakilnya juga bisa. Nggak perlu dengan dia. Ada komunikasi langsung untuk keluarga jadi kita harus bayangkan bahwa tahun 1994 pada saat seluruh saham saya diambil oleh Purnomo dan anaknya Chandra yang namanya Krishna Priawan. Pada saat itu dengan pengambilan itu saya sudah mencoba untuk terus saja berdamai 3 tahun tidak mau berdamai. Akhirnya terpaksa saya pengadilan. Sekarang juga sama. Pak Kamarudin mencoba untuk memanggil untuk suatu perdamaian. 5 panggilan. Itu makan waktu cukup lama. Tetap tidak mau. Sekarang siapa yang tidak mau berdamai? Dan kenapa? Kalau saya ikuti pada seorang konglomerat, kalau dia bukan konglomerat yang lurus, maka lebih baik dia tidak berdamai. Karena kalau dia kalah, dia bisa lari ke luar negeri. Dan kita lihat semua cucu-cucunya sudah warga negara Amerika. Jadi kan mudah sekali untuk lari. Terakhir mungkin Bun, harapan Bunda dalam kasus ini dengan banyaknya persoalan yang di kepolisian, mungkin kan sampai ini kasus Bunda ini tertunda cukup lama gitu Bun. Dan harapannya seperti apa? Saya hanya bisa mengharapkan bahwa kepolisian sadar bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan yang sifatnya triliun ini, tapi sebelumnya memang biasa mereka begitu. Berapa masa dan semuanya dengan perkara pengadilan yang bisa saya tunjukkan nomornya. Semua di sini saya tulis nomor-nomornya. Bahkan termasuk perkara yang mereka mengambil tanah saya. Itu juga saya tulis nomornya, bisa dicek di BPN. Cuma saya juga agak aneh, kenapa ya BPN kok tidak mengecek dulu apakah betul ini sita pengadilan atau tidak.
Kok percaya begitu saja? Oke, terima kasih Bunda.